selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat yang nonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niluh Putu Arpila Rahayu Dewi. Saya salah satu siswa SMA Negeri 1 Serumadeg dan sekarang saya kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel, lebih tepatnya tentang struktur dan fungsi dari bagian-bagian sel. Seperti yang kita ketahui, sel merupakan unit terkecil dari kehidupan. Kehidupan dimulai dari dalam sel. Sel adalah suatu pabrik yang di dalamnya dapat disintesis ribuan molekul yang sangat dibutuhkan oleh organisme. Ukuran sel bervariasi tergantung fungsinya. Bentuk sel juga bervariasi menurut fungsinya masing-masing. Berikut ini adalah struktur dan fungsi dari bagian-bagian sel. Yang pertama, ada yang namanya membran sel. Permukaan luar setiap sel dibatasi oleh selaput halus dan elastis yang disebut membran sel. Membran ini sangat penting dalam pengaturan isi sel, karena semua bahan yang keluar atau masuk harus melalui membran ini. Hal ini berarti, membran sel mencegah masuknya zat-zat tertentu dan memudahkan masuknya zat-zat yang lain. Selain membatasi sel, membran plasma juga membatasi berbagai organel-organel dalam sel, seperti vakuola, mitokondria, dan kloroplas. Membran sel terdiri atas dua lapis molekul fosfolipid atau lemak yang bersenyawa dengan fosfat. Bagian ekor dengan asam lemak yang bersifat hidrofobik atau nonpolar. Kedua lapis molekul tersebut saling berorientasi ke dalam. Sedangkan bagian kepala bersifat hidrofilik atau polar yang mengarah ke lingkungan yang berair. Selain fosfolipid, terdapat juga glikolipid atau lemak yang bersenyawa dengan karbohidrat dan sterol atau lemak alkohol terutama kolesterol. Fungsi dari membran sel ini adalah sebagai pintu gerbang yang dilalui zat, baik menuju atau meninggalkan sel. Khusus pada sel tumbuhan, selain mempunyai selaput plasma, masih ada satu struktur lagi yang letaknya di luar selaput plasma yang disebut dinding sel. Yang kedua, ada yang namanya inti sel atau nukleus. Nukleus merupakan organ terbesar sel dengan ukuran diameter antara 10-20 nanometer. Nukleus memiliki bentuk bulat atau lonjong. Hampir semua sel memiliki nukleus, karena nukleus ini berperan penting dalam aktivitas sel, terutama dalam melakukan sintesis protein. Namun, ada beberapa sel yang tidak memiliki nukleus, antara lain sel eritrosit dan sel trombosit. Pada kedua sel ini, aktivitas metabolisme terbatas dan tidak dapat melakukan pembelahan. Inti sel terdiri dari bagian-bagian yaitu, yang pertama, selaput inti. Susunan molekul membran ini sama dengan susunan molekul membran sel, yaitu berupa lipoprotein. Membran ini juga dilengkapi dengan pori-pori yang dapat memungkinkan hubungan antara nukleoplasma dan sitoplasma. Pori-pori ini berperan dalam memindahkan materi antara inti sel dan sitoplasmanya. Membran inti hanya bisa dilihat dengan jelas menggunakan mikroskop elektron. Membran inti terdiri atas dua selaput, yaitu selaput luar dan selaput dalam. Selaput luar mengandung ribosom pada sisi yang menghadap sitoplasma dan seringkali berhubungan dengan membran retikulum endoplasma. Yang kedua, nukleoplasma atau kariolimfa. Nukleoplasma terdiri atas cairan inti yang tersusun dari zat protein inti yang disebut dengan nukleoprotein. Yang ketiga, nukleolus atau anak inti. Di dalam nukleolus banyak terkandung kromosom, yaitu benang-benang halus DNA. Kromosom tersebut berfungsi untuk menentukan ciri-ciri yang dimiliki sel, mengatur bentuk sel, dan menentukan generasi selanjutnya. Nukleus bertugas untuk mengontrol kegiatan yang terjadi di sitoplasma. Di dalam nukleus terdapat kromosom yang berisi DNA yang merupakan cetak biru bagi pembentukan berbagai protein, terutama enzim. Enzim diperlukan untuk menjalankan berbagai fungsi di sitoplasma. Jadi, bisa disimpulkan bahwa fungsi dari inti sel adalah mengatur semua aktivitas atau kegiatan yang ada di dalam sel. Karena di dalam inti sel terdapat kromosom yang berisi DNA untuk mengatur sintesis protein. Yang ketiga atau yang terakhir dari bagian-bagian sel adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan suatu cairan sel dan segala sesuatu yang larut di dalamnya kecuali nukleus atau inti sel dan organela. Sitoplasma yang berada di dalam inti sel disebut nukleoplasma. Sitoplasma bersifat koloid kompleks, yaitu tidak padat dan juga tidak cair. Sifat koloid sitoplasma ini dapat berubah-ubah tergantung kandungan air. Jika konsentrasi air tinggi, maka koloid akan bersifat encer yang disebut dengan sol. Sedangkan, jika konsentrasi air rendah, maka koloid bersifat padat lembek yang disebut dengan gel. Penyusun utama dari sitoplasma adalah air, yang kurang lebih 90%.
berfungsi sebagai pelarut zat-zat kimia serta sebagai media terjadinya reaksi kimia sel. Organel sel adalah benda-benda yang terdapat di dalam sitoplasma dan bersifat hidup, serta menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Organel sel tersebut antara lain ribosom, retikulum, endoplasma, mitokondria, lisosom, badan Golgi, sentrosom, plastida, vakuola, mikrotubulus, mikrofilamen, dan peroksisom. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.